yang lagi rame nih sekarang digunain oleh para eksportir untuk menjangkau para buyer mereka yang ada di negara lain. Tapi saat ini kita coba yang gratisan dulu ya. Untuk yang gratisan, tentu fitur yang ditawarkan tidak banyak. Nah, di sini aku udah memiliki satu website yang lama, tetapi aku akan menambahkan satu website baru sebagai contoh. Halo kawan-kawan, masih bersama saya Ganang di Kawan Belajar. Sesuai janji saya dalam video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang Content Delivery Network atau CDN. CDN adalah salah satu alat yang wajib kalian gunain jika ingin website kalian itu mudah diakses dari mana saja. Terutama yang lagi rame nih sekarang digunain oleh para eksportir untuk menjangkau para buyer mereka yang ada di negara lain. Nah, penjelasan singkatnya CDN atau Content Delivery Network ini merupakan kumpulan server global yang tersebar di beberapa pusat data di seluruh dunia. Fungsi utama CDN itu mendistribusikan konten yang terkait dengan situs web dari server terdekat yang menyimpan berkas statis seperti JavaScript, CSS, dan gambar. Hal ini dilakukan menggunakan teknologi cache dari server situs web kalian. Untuk penjelasan lebih lanjut, server hosting umumnya ditempatkan dalam satu lokasi atau geografi tertentu. Misalnya, server yang berada di Indonesia. Website yang dihosting dengan server yang berlokasi di Indonesia akan dapat diakses dengan lebih lancar oleh pengunjung dari wilayah yang sama, yaitu Indonesia. Artinya, lokasi adalah faktor kunci yang dapat mempengaruhi kecepatan pemuatan sebuah website. Untuk pelopor penyedia layanan server terbaik di Indonesia, itu salah satunya adalah Cloudkilat. Dengan statusnya sebagai pelopor penyedia layanan hosting dan VPS di Indonesia, Cloudkilat sudah pasti dapat diandalkan karena teknisi atau tim dukungannya memiliki pengalaman yang luas, ditambah lagi rutin dilakukan peremajaan infrastruktur untuk meningkatkan kinerja server, menjadikannya lebih optimal, dan berarti bahwa website kita dapat tetap stabil bahkan saat lalu lintas pengunjung meningkat. Nah, ada banyak nih penyedia layanan CDN yang tersedia. Pertanyaannya sekarang adalah, manakah yang cocok untuk digunakan? Sebelum memilih, kita bisa pertimbangkan fitur apa aja yang digunakan, anggaran kita, dan dukungan yang disediakan oleh penyedia layanan CDN tersebut. Tergantung pada kebutuhan spesifik kita seperti lokasi, target pengguna, jenis konten, dan tingkat keamanan. Evaluasi dan lakukan uji coba beberapa penyedia layanan CDN tersebut untuk menemukan yang mana yang paling cocok kita gunain. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengintegrasikan CDN di website WordPress kita. Kali ini kita akan menggunakan Cloudflare sebagai contoh. Langkah pertama, kita login terlebih dahulu di halaman cloudflare.com/login. Untuk kawan-kawan yang belum punya akun, bisa langsung aja register terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku udah memiliki satu website yang lama, tetapi aku akan menambahkan satu website baru sebagai contoh, yaitu kawanbelajar.my.id. Lalu, klik continue. Kemudian di sini ada pilihan plan yang harus kita pilih dengan beberapa fitur yang ditawarkan. Tetapi saat ini kita coba yang gratisan dulu ya. Untuk yang gratisan, tentu fitur yang ditawarkan tidak banyak. Di sini fiturnya diantaranya yaitu ada Fast Easy to Use DNS, Unmetered DDoS Protection, dan Global CDN. Sedangkan fungsi dari fitur Fast Easy to Use DNS adalah DNS servernya nanti bisa kita atur dari Cloudflare semua, seperti mengedit, menambah, dan menghapus.
Oke, sekarang kita pilih yang free, kemudian continue. Dari sini, Cloudflare-nya akan memasuki proses scanning. Si Cloudflare-nya lagi beres-beres apa aja nih yang ada di website kawanbelajar.my.id. Kita di sini harus menunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sekarang tinggal kita review hasil dari scan dari DNS record yang ada saat ini. Dapat kita lihat Cloudflare menyalin DNS record dari kawanbelajar.my.id. Di sini dapat kita lihat, tadinya kawanbelajar.my.id ini diarahkan ke layanan Kilat Hosting. Nah, di sini kita bisa setting proxy-nya mau kalian kasih ke proxy atau tidak. Tetapi ada beberapa record yang seharusnya memang tidak perlu kita kasih proxy ya. Proxy di sini berfungsi untuk menghidden server tujuan. Jadi, ketika nanti dilakukan ping terhadap server, maka akan didapatkan IP Cloudflare, bukan IP dari server originalnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu aktifkan proxy status kepada mail dan webmail. Jika udah selesai, kita klik continue. Untuk tahap ketiga selanjutnya, kita tinggal mengupdate name servernya. Caranya, salin dulu name server yang tersedia, kemudian kembali ke dashboard Cloud Kilat pada halaman domain. Kita klik Manage, kemudian klik Name Server. Pastikan kalian memilih Use Custom Name Server, kemudian paste name servernya untuk yang pertama yaitu aaron.ns, dan yang kedua ada fred.ns. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu dan kita tunggu sebentar. Di sini, jika kita sudah mempunyai websitenya, kita bisa menggunakan fitur HTTPS Rewrites yang kegunaannya sendiri adalah untuk merewrite semua konten yang tadinya masih HTTP menjadi HTTPS. Nah, jika semua sudah aktif, kita klik Finish. Dan ya, selesai. Di sini kita harus menunggu sebentar untuk konfirmasi dari Cloudflare. Nah, ini tandanya udah selesai nih konfirmasinya. Artinya, Manage Record DNS bisa kalian pantau lewat dashboard ini. Terus, settingan konten delivery network-nya berada pada caching, configuration. Nah, di sini nih. Tetapi karena saat ini kita menggunakan yang gratisan, tentunya fitur dari Cloudflare-nya dibatasi dan hanya menggunakan settingan default dari CDN Cloudflare itu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa itu CDN, mengapa CDN itu penting, dan bagaimana mengaplikasikan CDN di website WordPress kalian. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kalian memiliki pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya.